Bab 130. Dora berdiri di sebelah Nawang dengan heran. Kenapa lelaki itu masih saja berdiri membelakanginya? Selamat datang, Isadora. Senang akhirnya kita bisa bertemu. Lelaki itu bersuara pelan. Lalu lelaki itu berbalik. Dia tersenyum pada Dora. Dora sedikit memicing karena wajah kakak Nawang agak tertutup penutup kepala hoodie yang dikenakannya dan mengenakan masker wajah warna hitam. Namaku Ergon, kau pasti sudah tahu dari Nawang selama ini kamu bekerja sama denganku, bukan dengan Nawang. Dora mengangguk. Entah kenapa perasaan tak enak semakin menelikung hati. Silakan duduk. Ergon menunjuk meja kursi di dekat lukisan wanita dengan bentuk kaki dan tangan yang aneh. Nawang menuntun Dora duduk di kursi yang ditunjuk Ergon. Dora menurut meski setengah enggan. Benarkah kali ini dia akan bekerja sama dengan Ergon? Kenapa auranya terasa begitu mencekam? Ruangan itu terasa pengap dan suram. Tanpa sepengetahuan Dora, Ergon memberi isyarat pada Nawang untuk keluar dari ruangan. Nawang tampak ragu tapi lalu Ergon melotot padanya. Nawang segera patuh. Dora, aku buatkan minuman dingin dan camilan untukmu, ya. Nawang berbasa-basi. Dora mengangguk kaku. Dia tidak ingin ditinggal di ruangan itu berdua saja dengan Ergon. Tapi Dora pikir Nawang hanya akan mengambilkan makanan dan minuman untuknya dan kembali ke kamar. Dora mencoba bersikap rileks. Tapi tanpa sepengetahuannya, Ergon mengunci pintu dengan cepat dan tanpa suara. Semua lukisan ini apa kamu yang melukisnya? Tanya Dora mencoba mencairkan suasana. Ya, aku yang melukisnya. Coba kau geser lukisan wanita yang sedang menggigit duri mawar di sebelahmu. Tita Ergon. Dora menurut apa kata Ergon dan dia terpaku. Bagaimana? Apa mirip denganmu? Ergon bersandar di dinding sembari bersidekap. Dora melihat lukisan dirinya dan sangat mirip. Bagaimana kau tahu wajahku, sementara kita baru bertemu? Tanya Dora. Ergon terkekeh pelan. Kamu bersekolah di SMU yang berada di bawah naungan Yayasan Bumi Ayu, bukan? Raihan dan Olive adalah temanmu. Kedua orang itu tetanggaku, keduanya tinggal tak jauh dari sini, tutur Ergon. Namun Dora tetap saja heran, dia belum pernah bermain ke rumah Olive dan Raihan. Dora tidak akrab dengan keduanya. Jadi dari mana Ergon tahu wajahnya? Mom, kau bisa menggambar. Kenapa tak buat karya sendiri dengan gambar sendiri? Tanya Dora lagi. Dulu ya, tapi sejak melihatmu melukis di taman sekolah sendirian, aku tertarik dengan sketsa gambar yang kamu buat. Taman sekolah. Apa ada hari di mana aku melewatkanmu datang ke sekolahku? Tanya Dora lagi. Dan ada keperluan apa kau datang ke sekolah? Ya. Tapi kamu tak menyadarinya. Kamu terlalu asyik menggambar hingga tidak menggubris kehadiranku di belakangmu saat itu. Padahal cukup lama aku melihatmu menggambar, sahut Ergon. Dora mengerutkan kening. Apa Nawang pernah sekolah di sekolahnya dulu? Jangan memikirkan hal lain. Mari kita bahas kerja sama kita saja. Ergon menutup tirai jendela yang terbuka setengahnya. Kenapa siang hari harus ditutup? Ruangan ini tampak suram dan sedikit membuatku tidak nyaman, ucap Dora mengungkapkan rasa tak enak hatinya. Kenapa nggak dilepas masker dan hudainya? Kamu bisa lihat aku sementara aku nggak bisa lihat wajahmu, imbuh Dora. Aku tidak suka cahaya terang, jawab Ergon tak peduli dengan kegugupan dan pertanyaan Dora. Ergon duduk di depan Dora setelah mengambil bundelan naskah yang akan dibahasnya bersama Dora. Oke. Nawang mondar-mandir gelisah di lantai satu seraya tak henti menggigiti ujung kuku jempol tangannya. Dia benar-benar mencemaskan Dora di atas sana. Nawang menepuk-nepuk kepalanya berulang kali. Harusnya tak kuizinkan Isadora bertemu Ergon. Gumam Nawang tampak risau. Didengarnya suara mobil yang berhenti di depan pintu pagar. Nawang mengintip dari jendela.
Dia melihat Rangga keluar dari mobil. Nawang menyalakan televisi dan membesarkan volumenya. Dia melihat ke pintu yang tepat berada di atas tangga, lalu pelan-pelan membuka pintu ruang tamu sebelum Rangga menekan bel rumah. Rangga dan Nawang saling berhadapan. Nawang segera menutup pintu. "Ada apa? Kenapa wajahmu tegang? Di mana Dora?" tanya Rangga sembari menepis bahu Nawang agar minggir dari depan pintu. Nawang mencegahnya. "Dengarkan aku," ucap Nawang tegas. Rangga mengernyit. "Kenapa aku dilarang masuk?" "Dengar, Dora ada di lantai atas berdua saja dengan Ergon. Mereka sedang membahas kerjasama," ucap Nawang dengan tatapan tajam. Rangga menatap lekat Nawang. "Kenapa tatapanmu seperti itu? Apa ada yang tidak beres dengan adikku? Aku akan membuat Dora keluar dengan sendirinya, percayalah," ucap Nawang sedikit gemetar. "Hei, ada apa di lantai 2 sana? Aku tak bisa menunggu sampai adikku keluar dengan sendirinya." "Minggir," Rangga meraih pegangan pintu. Namun Nawang mencekal tangan Rangga. "Kau tidak kenal Ergon. Percuma kau masuk dengan berteriak atau mendobrak pintu. Dia kebal dan mahir berkelahi. Tenanglah, aku punya cara sendiri untuk mengeluarkan Dora dari ruangan lantai 2. Singkirkan mobilmu dari depan rumahku. Parkir agak jauh, lalu kau bisa tunggu Dora di sini. Percayalah, aku akan membawanya keluar." Nawang berkata tegas berusaha meyakinkan Rangga. "Ada apa sebenarnya di lantai 2? Ark, kenapa tadi aku harus pulang? Aku tak bisa berlama-lama. Katakan, ada apa dengan Dora hingga kamu tampak gelisah? Kakakmu tidak berniat buruk pada Dora, bukan?" cecar Rangga. "Tidak jika menghadapinya dengan pelan-pelan. Dia akan berubah garang jika terprovokasi. Kenapa kau izinkan adikku bertemu kakakmu?" "Hah?" Rangga semakin panik. "Aku juga bingung. Aku ingin menghubungi Dora agar tidak datang ke sini. Tapi tidak bisa. Ponselku disadap Ergon." "Ah, sudahlah. Terlalu panjang aku menjelaskan. Kau mau adikmu keluar dengan cepat atau tidak? Ikuti perintahku," Nawang berkata tegas. Napas Rangga sedikit memburu. Dia mencoba percaya pada ucapan Nawang. "Kalau terjadi apa-apa pada adikku, kalian berdua aku habisi tanpa ampun." Rangga mengepal dan mengancam meski akhirnya mengalah. Nawang kembali ke dalam. Dia segera membuat suguhan untuk Dora. Lalu Nawang mengambil satu pembalut di kamarnya. Nawang cepat menaiki tangga dan mengetuk pintu. Lama sekali pintu dibuka dari dalam. Tapi Nawang tidak putus asa, dia terus saja mengetuk pintu. Akhirnya pintu terbuka. "Masuk," tita Ergon dingin. Nawang membawa nampan suguhan dan menghampiri Dora. "Dora, aku sudah belikan pembalut untukmu," ucap Nawang dengan memberi kode pada Dora. Dora masih belum mengerti kenapa Nawang menawarkan pembalut. "Siapa yang sedang datang bulan? Kau bilang apa barusan?" Ergon berkata tajam pada Nawang dari ambang pintu. Nawang mencoba bersikap biasa. "Dora ternyata sedang datang bulan dan dia tidak membawa pembalut jadi kubelikan," sahut Nawang. "Aku tidak." Dora masih belum peka. "Kau bilang haidmu sedang banyak-banyaknya," potong Nawang cepat dengan memberi kode beberapa kali menggunakan matanya. Dora baru sadar dengan kode yang diberikan Nawang. "Oh, ya. Aku tidak membawa pembalut. Apa darahku tembus ke rok seragamku?" Dora cepat berdiri lalu memutar memperlihatkan bagian belakang rok seragamnya. Belum. Tapi kamu pasti lama menggambar di sini. Lebih baik pakai saja ini untuk berjaga-jaga." Nawang bernapas lega karena Dora mengerti dengan kodenya. Dora menerima pembalut dari Nawang. "Terima kasih, di mana toiletnya?" tanya Dora seraya meraih tas sekolahnya. "Tunggu. Kau mau kemana bawa tas sekolahmu?" cegah Ergon. "Banyak alat pribadi yang harus aku pakai saat memakai ini." Dora mengacungkan pembalut.
Ergon menghela napas. Dia mendengus ragu tapi akhirnya mengizinkan Dora keluar dari ruangannya karena kamar mandi hanya ada di lantai 1. Kedua gadis itu melangkah dengan langkah biasa dan berusaha tampak akrab karena Ergon memperhatikan dari ambang pintu. Itu kamar mandinya. Oh, sebentar aku ambilkan handuk kecil, ucap Nawang. Letak kamar mandi memang tak jauh dari pintu masuk. Untung saja Ergon sudah hilang dari ambang pintu. Cepat pergi dari sini, kakakmu menunggumu di luar. Bisik Nawang seraya membuka pintu rumah dengan pelan. Untung saja Nawang sudah menyalakan televisi dengan volume besar. Dora berhasil keluar dan terkejut karena Rangga berada tepat di depan pintu masuk. Ayo, ajak Rangga tanpa berbasa-basi lagi. Dia memeluk Dora sesaat lalu menuntunnya berlari dari rumah. Nawang menuju mobilnya. Rangga dan Dora berhasil masuk mobil dengan napas lega. Ya Allah, ya Tuhan, tegang banget tadi, Kak. Kakaknya Nawang aneh banget seriusan. Dora bergidik mengingat lukisan-lukisan aneh di kamar Ergon. Kakak tahu? Enggak. Ada lukisan aku di sana. Hah, kok bisa? Rangga mengernyit. Bukankah kakaknya Nawang baru hari ini bertemu denganmu? Dora menceritakan apa yang diceritakan Ergon sebelumnya. Pokoknya sedikit ngeri, Kak. Auranya suram, dia juga nggak lepas masker. Ya Allah, sayang. Untung saja kakak kembali ke sini. Rangga memeluk Dora erat. Dia bersyukur bisa mengeluarkan Dora dari rumah Nawang. Ayo, kita pulang saja. Rangga melepaskan pelukannya lalu menyalakan mobil. Mobil melaju meninggalkan area rumah Nawang. Kesan pertama kakak melihat rumah itu juga kurang bagus. Auranya suram dan sedikit horor, ucap Rangga. Bagaimana dengan Kak Nawang? Iya. Gumam Dora. 2K. Nawang memelankan suara televisi, dia duduk dengan tenang di depan televisi. 10 menit berlalu. Nawang segera menaiki tangga. Tapi baru setengah tangga, Ergon muncul di ambang pintu. Mana Dora? Kenapa lama sekali? Dia barusan saja pulang. Dora bilang perutnya sakit lalu buru-buru pamit pulang, sahut Nawang mencoba bersikap biasa. Kedua mata Ergon melotot. Kurang ajar. Kamu berani menipuku. Ergon bergegas turun lalu mendorong tubuh Nawang keras hingga terjerembab ke anak tangga paling bawah. Di mana dia? Ergon membuka pintu. Kamar mandi dan tentu saja kosong. Ergon berbalik dengan kilatan amarah di matanya. Dia menarik kerah baju Nawang lalu melempar tubuh kurus Nawang ke arah sofa. Sayang sekali, lemparan Ergon malah membuat tubuh Nawang membentur meja berkaca tebal. Pelipisnya berdarah kena ujung meja dengan keras. Nawang menjerit. Diam. Jangan pernah berteriak atau kuhabisi kamu karena sudah menipuku. Sentak Ergon seraya mengambil tongkat bisbol lalu menghantamkannya ke lengan dan tubuh Nawang. Nawang tergolek lemah seketika. Dia memang sudah bersiap dengan perlakuan Ergon jika berhasil menolong Dora. Tapi itu lebih baik daripada Dora bernasib sama seperti dirinya. Ergon bukan kakak Nawang. Selama 5 tahun Nawang menjadi sandera Ergon. Rangga tak henti-hentinya meremas jemari tangan Dora. Dia sangat bersyukur adik tersayangnya bisa diselamatkan. Andai saja terjadi apa-apa pada Dora, Rangga tak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Kita mampir beli minum dulu, yuk. Ajak Rangga seraya mengelus kepala Dora. Dora hanya mengangguk saja. Saat Rangga mencari-cari tempat untuk minum, terdengar bunyi klakson mobil lain. Om Okan, desis Rangga. Kalian dari mana? Okan membuka kaca mobil saat menyusul mobil yang memakai plat kendaraan khusus. Keluarga Darmawangsa. Ya, keluarga Reza mempunyai plat khusus kendaraan dengan ciri khas dan mudah dikenali oleh orang-orang terdekat ataupun karyawannya. Mau cari kafe atau resto, Om? Ucap Rangga yang sama-sama menurunkan kaca jendela mobil. Keduanya berhenti karena kebetulan sedang sedikit macet di dekat lampu merah.
Kebetulan kalau begitu, Om juga sedang hunting kuliner yang aneh-aneh, lagi cuti sehari. Sekalian saja sama-sama, yuk. Di depan perempatan setelah lampu merah ada restoran baru dengan aneka menu negeri. Ginseng. Gimana? Mau? Dora pasti mau. Okan melihat ke arah Dora. Dora tersenyum lemah dan mengangguk. Dora kenapa? Sakit. Okan melihat kondisi Dora yang tampak lemas. Nanti deh kita cerita di resto. Ayo, Om sudah lampu hijau. Ajak Rangga. Rangga dan Okan sama-sama menaikkan kaca jendela mobil. Mereka menuju restoran baru yang dimaksud oleh Okan. Namun baru saja mereka melihat berbagai varian menu restoran, ponsel Dora berdering tiada henti dari nomor Nawang Wulan. Kak. Dora sedikit cemas. Jangan diangkat. Titah Rangga. Tapi aku sebetulnya dari tadi mencemaskan Kak Nawang, Kak. Dia sebenarnya sama-sama ketakutan, ucap Dora. Rangga terdiam sejenak, sementara dering dari nomor Nawang tidak berhenti. Bahkan itu adalah panggilan video. Coba sini kakak yang angkat. Pinta Rangga. Dora menyerahkan ponselnya pada Rangga. Halo. Di layar tampak wajah Nawang yang berurai air mata sembari meringis sangat kesakitan. Di kedua sudut bibir serta pelipisnya tampak berdarah. Tolong. Lirih suara Nawang. Ya Allah, Kak Nawang. Pekik Dora. Okan penasaran siapa yang menelepon Dora. Siapa, sih? Tanya Okan. Dora, tolong perutku sakit sekali, aku takut keguguran, aku sedang hamil, rintih Nawang. Ya Allah, Kak. Dora menutup mulutnya. Panggilan tiba-tiba berakhir seketika saat terdengar sebuah bentakan dan suara barang yang jatuh dengan keras. Aku harus selamatkan Nawang. Ucap Rangga. Sayang, kamu pulang sama Om Okan, iya. Rangga mengusap kepala Dora. Dora menggeleng. Enggak, kakak jangan kesana sendirian kalau mau nolong Kak Nawang. Dora mengambil ponsel lalu memberikan alamat rumah Nawang pada Jauhari dan Hilman. Kemudian Dora menelepon Jauhari untuk segera menuju lokasi tersebut. Aku ikut, ayo. Okan tanpa pikir panjang ingin membantu Rangga. Maka Rangga dan Okan tidak jadi makan di restoran tersebut. Mereka segera menuju rumah Nawang. Perjalanan menuju rumah Nawang ditempuh dalam waktu 30 menit. Kamu tunggu di mobil, iya. Titah Rangga pada Dora. Dora mengangguk cemas. Rangga dan Okan segera turun dari mobil dan masuk pelataran sempit halaman rumah Nawang, sementara Dora di mobil menerima panggilan dari Dimas. Ra, kamu di mana? Tanya Dimas. Aku di rumah Nawang Wulan. Ternyata Nawang itu bukan penulis. Yang jadi penulis itu kakaknya, Dim. Dan ada hal gila yang terjadi di sini. Kamu sama Kak Rangga, kan? Cepat pulang. Aku baca-baca novel Nawang Wulan sembari nungguin gendis Lesnari kok serem, iya. Suara Dimas terdengar panik. Iya, kenyataannya juga serem. Entar deh aku cerita. Udahan dulu teleponnya, iya. Aku mau telepon Om Jauhari udah sampai mana dia, ucap Dora. Telepon pun diakhiri. Dora menelepon Jauhari yang ternyata sudah sigap dalam perjalanan menuju lokasi yang diberikan Dora. Dora pun tak kalah sibuk menerima panggilan dari Reza. Reza menerima laporan dari Jauhari yang diminta Dora untuk segera menuju lokasi kejadian. Kenapa nggak nunggu Jauhari? Kenapa Rangga ceroboh langsung ke sana? Suara Reza terdengar cemas. Kak Rangga bisa bela diri, Pak. Lagian kelamaan nungguin Om Jauhari takut terjadi apa-apa sama Kak Nawang, dia lagi hamil, mukanya berdarah-darah, Pak. Sekarang kamu di mana? Tanya Reza. Di mobil. Kak Rangga sama Om Okan yang masuk rumah Kak Nawang. Okan tidak bisa ilmu bela diri, sama saja bohong ditemani dia. Dengar, kamu diam saja di mobil, jangan keluar. Turuti apa kata kakakmu, iya. Reza mewanti-anti.
Panggilan dengan Reza diakhiri. Dora cemas karena lama sekali Rangga dan Okan tidak muncul-muncul. Sementara itu di rumah Nawang yang pintunya didobrak oleh Rangga, kini sedang terjadi perkelahian sengit di dalam rumah. Okan memang memiliki otak cerdas hingga menjadi salah satu orang kepercayaan Reza di perusahaan, tapi dia tidak punya keahlian bela diri sama sekali. Maka dengan mudah Ergon melumpuhkan Okan yang malah ikut terjerembab ke dekat Nawang yang meringkuk di pojokan sofa.